Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bu Tani hadir di sini membantu kalian untuk belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kita baca basmalah ya. Semoga Allah memberikan kemudahan lancaran buat kita, kemudian memberikan keberkahan bagi kita. Semoga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ternyata hari ini kita akan belajar tentang bedah soal. Bedah soal latihan persiapan ujian satuan pendidikan kelas 12 bagian 2. Bagi yang sudah melihat tayangan bedah soal untuk yang persiapan USP bagian yang pertama, terima kasih, ini adalah video lanjutannya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat baik dari nyimaknya. Setelah menyimak kegiatan bedah soal ini, sebenarnya bedah soal ini menemani kalian yang sedang belajar. Wah, biasanya sih sistem kebut semalam gitu, tapi enggak apa-apa. Yang penting kita berjuang bersama. Bu Tani berjuang, kalian juga berjuang. Nah, nih kisi-kisi soalnya ada 20 soal ya untuk kali ini bedah soalnya, tapi sebenarnya ada 40 soal untuk USP. Jadi dengan komposisi soal ada mudah, ada sedang, ada sulit. Nah, oke. Soal nomor 21, anak-anak hebat, kalimat yang tidak padu berarti kalau kita tahu bahwa sebuah paragraf itu memiliki kohesi dan koherensi itu ya. Jadi antara satu dengan kalimat yang lain memiliki kepadanan makna gitu ya, keruntutan. Nah, jadi kalimat satu dengan kalimat duanya runtut nyambung begitu ya. Kemudian kalau ketemu kalimat yang tidak padu berarti dalam kalimat pada paragraf tersebut ada satu kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat kalimat utamanya. Ketemunya pertama adalah kalimat utamanya. Nah, setelah ketemu kalimat utama, kita pastikan kalimat penjelas lainnya itu adalah menjelaskan kalimat utama. Tapi kalau misalnya enggak, berarti itu kalimat yang tidak padu. Gitu ya anak-anak hebat. Jawabannya yang mana sih Bu Tenri? Ya, berarti yang tadi tuh jawabannya adalah yang 4. Kenapa? Karena kalimat utamanya ketemunya di nomor 1. Setelah itu kalimat penjelas yang lain 2, 3, 4, 5 itu harus menjelaskan kalimat utama. Sedangkan untuk kalimat nomor 5 kita tidak berbicara tentang pengertiannya, tapi kita berbicara tentang sepinya pengunjung, keramaiannya itu maksudnya. Ya, berarti soal nomor 21 jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 22. Kalimat yang mengandung hubungan sebab akibat berarti ya ada sebabnya, ada akibatnya. Soal di sini ketemunya ada di nomor 1. Kenapa? Dalam satu kalimat tersebut ada konjungsi yang menyatakan adanya sebab akibat. Yang mana Bu Tenri? Di situ ada terjadi karena terganggunya saluran air akibat. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar akibatnya tapi harus ada sebabnya. Ya, nomor 22 jawabannya yang nomor 1 ya. Nomor 23 ketemu dengan pantun. Nah, pantun itu kalimat baris baris 1 2 itu adalah sampiran, baris 3 4 adalah isi. Maka yang langsung kalian tuju adalah baris ke-3 dan baris ke-4. Maknanya cinta terhadap tanah air. Kenapa? Kalian bisa tahu dari diksinya. Sungguh elok tanahku ini, walau jauh tetap ku kenang. Artinya tanahku ini, negaraku ini, tanah airku ini, meskipun saya jauh, meskipun saya merantau, tetap cintanya ada gitu ya. Kemudian nomor 24 ada sebuah iklan, kalian disuruh untuk memastikan isinya apa sih gitu. Selamatkan air, bebaskan sungai dari limbah dan sampah. Artinya ada pesan yang ingin disampaikan oleh penulis iklan kepada pembaca. Nah, di sini ada bagaimana kita harus menjaga sungai dari limbah dan sampah. Berarti menjaga kualitas air. Di situ sudah ada bentuk selamatkan. Ya, ada kata selamatkan. Oke. 25 ada kesalahan penggunaan tanda baca untuk alamat surat. Nah,
Untuk yang A ternyata benar. Ya, yang terhormat bisa disingkat menjadi YTH titik. Bapak pun juga tidak ada masalah, tapi ada titiknya. Kemudian ada Joko Firmansyah, koma, tidak masalah. Kenapa ada komanya? Karena memang ada gelar akademik di akhir, sehingga boleh menggunakan tanda koma. Kemudian ada S titik E. Nah, itu yang salah. Mengapa? Gelar akademik untuk sarjana ekonomi itu adalah S titik E titik. Untuk yang E, PT itu benar. Jadi PT itu bukan PT titik, tapi P dan T saja, ya. Berikutnya soal nomor 26, ketemu sama majas. Majas yang kita tahu pasti personifikasi gitu ya. Tapi di sini yang ditentukan adalah hiperbola. Hiperbola itu kata kuncinya adalah melebih-lebihkan, ya. Jadi secara dominan penggalan cerita ini memiliki majas, yaitu majas hiperbola. Mulai dari kalimat yang pertama, ya, ada tidak kupaksakan lagi kedua mataku ini. Wah, bahkan aku ingin tiba-tiba amnesia. Wah, itu kalau zaman sekarang tuh anak-anak bilangnya lebay. Begitu. 26 itu adjektiva ya anak-anak hebat. Adjektiva itu apa sih Bu Tenri? Adjektiva itu kelas kata yang kita tahu adjektiva adalah berkaitan dengan sifat. Ya, untuk yang sifat berarti yang B, rendah. Karena pemerintah kan bukan ya nomina. Kemudian untuk itu kata hubung, memenuhi itu kata kerja, manfaat itu ya nomina juga. Berikutnya ada inti kalimat. Loh, gimana Bu Tenri inti kalimat? Nah, inti kalimat itu kalimat yang sangat sederhana. Maksudnya apa? Kalimat yang panjang tapi harus disederhanakan itu namanya kalimat inti kalimat. Biasanya diambil dari subjek dan predikat. Jadi ambilnya adalah subjek dan predikat saja. Untuk soal nomor 28 intinya adalah subjeknya pasien, akan dioperasi adalah predikat gitu ya. 29. Kalimat yang penulisannya tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia adalah D, dialih tugaskan. Mengapa? Ada kata alih tugas mendapatkan imbuhan ada di awal sama di akhir, yaitu disamakan, maka kata alih tugas akan rapat menjadi satu kata utuh, dialih tugaskan, jadi tidak ada jaraknya. Soal nomor 29 D. Soal berikutnya 30, ketemu sama peribahasa ya. Peribahasa itu apa sih anak-anak hebat? Nah, ada suatu kalimat yang di dalamnya itu ada ungkapan, ada pesan-pesan gitu ya, diibaratkan dengan konotasi. Nah, kalau soal yang nomor 30 ini adalah lempar batu sembunyi tangan. Kenapa? Karena dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Tuh nomor 30 ya. Berikutnya 31. Penulisan makalah berarti menggunakan huruf kapital pada awal kata kecuali preposisi dan kata hubung. Nah, jawaban yang benar adalah B. 32, ketemu sama nilai lagi. Nah, nilai itu apa sih Bu Tenri? Nilai itu kalau dalam prosa fiksi itu adalah termasuk salah satu unsur pembangun dari luar, yaitu ekstrinsik. Nah, kalau yang ini berkaitan dengan nilai keagamaan, jadi kepercayaan kepada Tuhan. Nah, itu jawabannya adalah yang E, agama. Mengapa? Bu Tenri pinjam dari karyanya Andrea Hirata, judulnya adalah novel Laskar Pelangi. Penggalannya saja, semoga tidak salah ya pengutipannya. Di situ adalah kami terus memandangi keindahan pelangi, tapi kali ini kami tidak lagi berdebat. Kami diam sampai matahari membenamkan diri. Azan maghrib. Nah, di situ sudah ada kalau azan maghrib itu identik dengan bagaimana kita harus segera melaksanakan sholat maghrib gitu ya.
Kemudian ada saut-sautan dari masjid ke masjid, ada orang yang sholawatan itu ya, biasanya baca puji-pujian begitu. Kemudian kami diajari tidak berbicara ketika azan berkumandang. Nah, berarti setelah kita membaca sholawat pujian, kemudian ada yang namanya azan. Nah, di situ memang secara dominan nilai yang kita pelajari adalah nilai agama. Soal 33. Ketemu dengan teks anekdot. Teks anekdot itu apa sih? Ada satu teks yang bentuknya adalah sindiran tapi disampaikan secara sederhana dengan kelakar, dengan humor gitu ya. Interpretasi. Bu Tenri, interpretasi itu apa? Adalah bahasa sederhana. Karpe ku apa? Nah, itu loh. Bahasa mudahnya itu maksudnya mau apa gitu. Jadi kalian akan menemukan kira-kira teks ini berisi tentang apa. Nah gitu. Ketemunya soal ini adalah yang C, menyarankan kepada kader parpol agar amanah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Maunya teks ini ya, mau menyarankan kepada kader. Itu loh maunya, namanya interpretasi. Gambaran sederhana dari sebuah teks itu namanya interpretasi ya. Soal nomor 34, kalimat simplek. Apa sih Bu Tenri kalimat simplek? Kalimat simplek itu kalau bahasa kita tuh kalimat tunggal. Nah, kalimat tunggal di sini biasanya hanya terdiri dari satu klausa saja. Klausa itu apa sih Bu Tenri? Klausa itu satu maksud. Nah, ibu pergi ke pasar. Udah, itu satu maksud. Tapi kalau ibu pergi ke pasar dan pergi ke mall, kemudian dilanjut dengan pergi ke lapangan misalnya, itu sudah bukan simplek lagi karena maksudnya sudah banyak. Bukan lagi hanya ibu pergi ke pasar, tapi pergi lagi ke mall, pergi lagi ke lapangan, kayak gitu. Itu namanya kalimat yang kompleks ya. Tapi kalau kalimat yang simplek hanya terdiri satu klausa atau satu maksud ya. Jawabannya yang B. Acara diisi dengan yang 4. Pagelaran tari topeng Cirebon ini berlangsung setiap malam. Intinya cuma satu. Meskipun di situ ada subjek, predikat, objek, keterangan tempat. Nah, keterangan waktu juga. Nah, di situ maksudnya hanya satu. Pagelaran tari topeng Cirebon. Nah, gitu toh. Maksudnya ya. Berikutnya nomor 35, langkah kerja. Nah, kalau namanya ketemu sama prosedur kerja, langkah kerja berarti ada tahapan atau langkah kerja yang tidak boleh acak-acakan. Berarti harus tertib lah, istilah bahasa kita tuh tertib. Jadi satu ngapain, setelah satu selesai prasyaratnya, dua ngapain, dua selesai, tiga ngapain, seperti itu. Jadi nggak boleh loncat. Nah itu ya, 35 jawabannya yang D. 36. Peristiwa pada hikayat yang masih ada pada zaman sekarang. Nah, kita tahu hikayat adalah salah satu prosa lama ya, yang biasanya isinya entah kesaktian tokoh, yang di dunia kerajaan, kayak gitu ya. Tapi tapi harus dikaitkan dengan kehidupannya yang zaman sekarang. Nah, ternyata orang pergi ke ahli nujum untuk mencari penyembuhan. Ahli nujum itu kalau bahasa kita tuh orang yang pinter gitu ya. Pinter untuk mencari penyembuhan. Nah, seperti itu. Bahasa-bahasanya memang menggunakan bahasa Melayu klasik. Tapi kita harus mengaitkannya dengan apa sih yang masih sampai saat ini biasanya masih tetap dilakukan oleh masyarakat kita. Itu 36 jawabannya yang D. 37 namanya keteladanan. Bu Tenri pinjam salah satu penggalan biografi Raden Dewi Sartika, semoga tidak salah gitu ya. Yang kita tahu bahwa adanya perjuangan. Nah, perjuangan pahlawan wanita kita. Keteladanan yang dapat kita ambil dari penggalan teks biografi tersebut adalah di situ ada keteladanan berarti contoh. Contoh dalam teks yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian secara baik, secara tersirat maupun tersurat. Itu ada ya. Jawabannya yang B. Gigih merintis pendidikan bagi kaum wanita. Mana buktinya Bu Tenri? Nah, harus ada buktinya, jangan sampai kalian itu memilih jawaban, oh ternyata nggak ada tuh jawabannya menurut perasaan saya. Oh nggak bisa gitu ya. Berikutnya soal nomor 38 ya ini ya.
Iya. Soal nomor 38, teks negosiasi biasanya di situ terdiri atas 2 orang atau lebih yang biasanya untuk mencapai kesepakatan. Tidak ada proses negosiasi yang memberatkan salah satu pihak ya. Artinya negosiasi itu harus saling legowo dengan kesepakatan. Makanya kita cari kalau bahasa asingnya adalah win-win solution gitu ya. Tawar menawar, harga patung Garuda Wisnu Kencana. Dipastikan pilihan jawabannya sesuai dengan teksnya. Ya, jangan sampai ini hanya tawar menawar harga patung gitu aja, kan masih belum sempurna gitu pilihan jawabannya. Soal nomor 38 yang B, berikutnya 39, pihak yang menjadi sasaran sindiran pada teks anekdot. Berarti yang sebenarnya kita mau sindir. Nah, ada sindiran, kan remaja sindiran itu ada yang ironi, ada yang sinisme, ada yang sarkasme. Nah, ini kira-kira pihak mana sih yang disindir oleh pembuat teks anekdot? Jawabannya adalah A, politisi yang suka belusukan. Sebenarnya kita tuh mau menyindir itu. Ya. Nomor 39. Nomor 40. Kita ketemu sama teks ulasan atau resensi ya kalau bahasa kalian. Di sini merupakan keunggulan karya. Ingat, sebuah teks ulasan yang baik itu memang harus berimbang antara ulasannya, keunggulannya sama yang kelemahannya. Tapi kita tahu bahwa sebuah ulasan akan jadi menarik ketika keunggulannya itu memang kita tampilkan. Nah, ini yang diminta keunggulannya. Di mana Bu Tenri soalnya keunggulannya? Berarti jawabannya yang ini unggulnya adalah nomor 1 sama nomor 3. 1 itu lebih ke bahasa yang cantik, mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan. Kemudian yang 3 itu ternyata lebih ke pesannya. Jadi memberikan motivasi, semangat dan mimpi kepada anak-anak yang patah semangatnya untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sip. Daftar pustaka. Nah, ini terima kasih Bu Tenri sudah meminjam beberapa rujukan, beberapa pustaka sebagai bahan untuk bedah soal kali ini. Terima kasih. Nah, berikutnya saya ingin mengucapkan selamat berjuang mengerjakan soal USP ya anak-anak hebat, dan terima kasih untuk slide Go yang ternyata memberikan slide yang sangat cantik. Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.